Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Bersama saya, Pesoraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita mistis yang berjudul Bermalam di Kampung Siluman Celek. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi di tahun 2014. Tepatnya beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Rama seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah. Ia mempunyai teman yang bernama Sandy. Mereka saling kenal bermula dari suatu proyek di Malinau, Kalimantan Utara. Ketika ada pemekaran wilayah waktu itu di Malinau, Rama juga punya teman satu lagi yang terbilang dekat. Selain Sandy, ada satu lagi bernama Andre. Andre pemuda berasal dari Rembang. Karena sistem pekerjaan berdasarkan kontrak, Rama dan Andre datang terlebih dahulu. Sementara Sandy datang selang 2 atau 3 minggu setelahnya. Hampir setengah tahun suka duka mereka lewati bersama. Kebetulan juga mereka bertiga tinggalnya satu mes. Sebagaimana para perantau pada umumnya, rasa senasib sepenanggungan membuat mereka sudah selayaknya saudara. Karena kontrak Rama dan Andre telah habis, maka mereka berdua berkesempatan pilih kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun mereka sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Sandy pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang Sandy mampir dulu ke rumah Rama. Setelah 2 atau 3 hari di rumahnya Rama, mereka berencana ke rumah Andre. Dengan berbonceng motor, Rama dan Sandy dari Solo menyusuri jalanan lenggang bertepikan hutan menuju Rembang. Rama dan Sandy sama sekali tak paham daerah itu. Saat memasuki hutan, terasa tintrim dan nampak temaram karena tingginya pohon-pohon jati 5 pelukan orang dewasa. Ditambah lagi jalan aspal asal jadi selebar badan truk. Berkelok-kelok menghindari bukit-bukit padas mengular, khas hutan jati. Tak ada rumah sama sekali hampir sepanjang kilometer yang mereka lalui. Rama teringat waktu masih kecil diajak orang tuanya ke Randu Belatang, 20 km hutan jati perawan. Rumah yang Rama temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang Rama lewati hampir sama persis. Untunglah Rama dan Sandy sudah sempat mampir makan bakso, jadi mereka tidak terlalu kelaparan. Walau perut sudah keluarkan status siaga merah. "Ram, kok nggak sampai-sampai ya?" keluh Sandy pada Rama sembari merasakan penat di pantat sejak pagi. "Sebentar lagi juga sampai." "Jangan-jangan petunjuknya salah, Ram," serunya agak dongkol. "Enggak lah. Lah bener ini toh arai kesini," tambah Rama memberi penegasan. Sandy nampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak membantah. Suasana terasa hening dan tintrim. "Ram, kamu ngerasa nggak? Keadaan terasa makin mistis sejak kita masuk belok tadi pertigaan pos polisi hutan itu," ujarnya memecah kesunyian. "Perasaanku rasanya nggak karuan sejak masuk melintasi portal tadi." "Maksudmu pertigaan yang ada pemeriksaan polisi tidurnya itu?" tanya Rama. "Betul," sahutnya. "Memang kayaknya dikasih palang supaya truk yang nggak izin nggak boleh masuk," kata Rama, beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski Rama sendiri juga merasakan hal seperti itu. "Coba Ram, kamu nalar saja. Masa 10 km nggak ada rumah sama sekali? Hutan terus, pohon jatinya besar-besar nggak lazim ada di Jawa. Kok kayak Melano wae? Setahuku paling 1-2 yang besar-besar. Tapi ini banyak yang besar-besar, Ram," komentar Sandy penasaran. Tapi Rama nggak mau mengiyakan Sandy meski akal merasakan ketidaknalarannya. "Lah, ya wajar toh. Kita masuk hutan lindung, hutan larangan, sehingga hutan pasti perawan. Nggak pernah dijamah orang. Jangan berpikiran yang aneh-aneh lah. Yang penting sampai," sergah Rama. Kata larangan hutan malah menggelitik pikiran. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ, karena tempat itu sudah dihuni sebangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu, Rama malah jadi bergidik.
Enggak lah, pergi-pergi. Batinnya mengusir ketakutan itu. Ram, kayaknya kita sudah masuk areal perkampungan. Tuh lihat, ada ladang dan sawah. Serunya menunjuk ke arah depan. Memang terasa mereka sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain Rama sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu mereka sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan uplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana. Profil rumah pedesaan, rumah kebyok, rumah papan untuk rumah utama dan kapitan galam, kulit jati untuk bagian belakang. Tampak teratur, rapi dan bersih. Rama mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore, Pak. Maaf, ke Gunung Rembang masih jauh tidak? Tanya Rama. Bapak itu kelihatan bingung. Maaf nak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar, yang ada pendoponya, sambil menunjuk arah dengan jempolnya khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat Rama dan Sandy penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya Ram. Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa di zaman dulu, komentar Sandy. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi kayak suku Baduy di Banten, atau mirip orang Samin di Kelapa Dubur, imbuh Rama. Segera Rama keret Sandy menuju pendopo Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat mereka bertanya. Kula nuwun, kula nuwun, seru Rama dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Monggo nak. Bersama itu muncul seorang laki-laki tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Tumben ada tamu dari kota, sudi mampir ke rumah saya. Monggo lenggah, katanya. Terima kasih Ki, sahut mereka berdua. Ada apa malam-malam kesini? Tanyanya. Begini Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dawa Gunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya, tapi kok nggak sampai-sampai. Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami. Jawab Rama menjelaskan sekaligus bertanya. Sahut Ki Ageng. Sebetulnya Tegal Dawa sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kalian berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir kalian akan tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, malam ini harus sampai. Sudah kadung janji dengan teman kami, kata Sandy. Ya Ki, kami harus sampai malam ini, imbuh Rama. Wah, saya nggak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih berawan, yang lewat saja harus izin perhutani. Kalian lihat toh, pohon-pohonnya besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan kalian untuk tinggal menginap di sini. Terlalu bahaya. Masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini. Di sini terbuka untuk kalian berdua, kata Ki Ageng mendesak berdua untuk tinggal menginap di situ. Dalam keadaan bimbang, mereka berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk tinggal. Rama lebih senang lanjut saja, tapi Sandy sudah kecapean selama perjalanan. Dia beralasan toh besok akan sampai ke Tegal Dawa juga. Pagi-pagi kalau perlu sudah harus berangkat. Bagaimana? Kalian jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan bareng semalam. Kalau boleh, malam ini kami menginap, jawab Sandy. Baik, kalau begitu kita makan dulu ya. Kalian belum makan malam toh? Ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Belum Ki. Sandy malu-malu. Tapi kita hanya makan singkong rebus. Maklum petani punyanya ya cuma hasil bumi, jawab Ki Ageng dengan ringan. Gak apa-apa Ki, kami malah senang makan dari hasil ladang sendiri, tidak perlu beli. Rama menimpali. Sebentar, tunggu. Nyi, tolong sediakan singkong rebus yang tadi kita rebus. Tamu kita perlu untuk makan malam, seru Ki Ageng kepada istrinya. Ya Ki, sudah saya siapkan.
makan. Terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya. Masih tampak guratan kecantikan dalam dirinya dari warna kulitnya yang langsat itu. Rama hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat mereka. Ini hasil kebun samping, semua alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silakan dinikmati, mumpung masih hangat. Ki Ageng menawarkan singkong rebus. Nyaman ya Ki, suasana di sini aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara jangkrik, ujar Rama sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya begitulah kalau tinggal di desa, masih sejuk, tenang, dan damai, jawab Ki Ageng. Tapi kok nggak ada ya Ki, yang keluar rumah, jagongan atau sekedar ngobrol, juga nggak ada suara radio atau TV? Tanya Sandy menyelidik. Memang ia merasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya dukuh modern, anak-anak berlarian atau sekedar jalan. Bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini tidak ada TV, radio, atau hiburan yang lain. Paling wayang, itu pun yang nanggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini, sunyi, sepi. Ki Ageng menanggapi pertanyaan Sandy. Dari tadi saya juga nggak lihat ada listrik ya Ki. Setahuku hampir 80% Jawa sudah ada aliran listrik. Tapi di sini kok nggak ada ya? Memang begitulah masyarakat kami. Ki Ageng menjelaskan, kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Kata selamat yang keluar dari mulut Ki Ageng membuat Rama agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri, aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi penduduk kampung menyarankan kalian untuk menghubungi saya, karena saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung kalian tersesat dan sudah malam, justru saya yang minta kalian tinggal. Sebab di luar kampung ini saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian, ungkapnya penuh misteri. Karena kalian bukan penduduk asli sini, kalian saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau kalian berada bersama kami, keselamatan kalian dapat jamin. Tambahnya semakin misterius. Rama dan Sandy semakin bertambah takut. Oleh karena itu, kalian nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjuk ke atas. Rama dan Sandy kaget setengah mati, karena mereka akan tinggal di puncak Joglo Pendopo, atau orang Jawa sering menyebut Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti kalian saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi saya sudah bersihkan. Katanya menetis kekhawatiran Rama. Apapun yang terjadi di bawah sini, jangan takut, khawatir, dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja, dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa Toki? Kok kayaknya misterius gitu? Tanya Rama. Gak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kalian bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kalian juga bisa lihat lewat luar sela-sela genting Penuwun itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk kalian berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikut nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan kalian berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Tegas Ki Ageng penuh penekanan. Paham Ki, kami akan lakukan nasihat Ki Ageng, jawab mereka berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik.
jadikan suatu pengalaman berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan mereka naik ke Penuwun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan mereka sementara. Nanti kalau saya matikan lampu pendopo, uplik ini dimatikan ya. Ki Ageng telah turun tangga. Rama dan Sandy menutup papan kayu tempat mereka masuk tadi. Beberapa waktu, Rama lihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng mematikan uplik pendopo. "Ram," bisik Sandy, "matikan upliknya." Rama bingsut mendekati uplik lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi matanya mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting Penuwun. Rama mulai terbiasa melihat pendopo dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. "Aku baru tahu kalau malam ini adalah purnama penuh." Dari kejauhan, Rama mendengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh mengingatkan Rama pada mendiang kakeknya yang setiap malam ngeloni radio mendengarkan wayang. Rasanya bulu kuduk meremang, berdiri merinding. Sepertinya jiwanya merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merebak di hatinya, seiring dengan angin malam yang menusuk kulitnya, khas hawa hutan jati yang masih perawan. Beriring berbau bunga jati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam, sangat khas dan tak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan Sandy, dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding, dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri, bersamaan dengan tarikan nafas yang berkali-kali dia lakukan. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telinganya, seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Rama lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang temaram, Rama melihat dalam sorotan cahaya rembulan. Rama melihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tak jauh dari pendopo. Gending Jawa berkumandang makin jelas meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubarinya terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing, ajak atau anjing liar bersahut-sahutan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Rama kira Sandy merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Memang sedari naik ke Penuwun ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepalanya. Dengan pelan tapi pasti terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka termasuk Ki Ageng. Rama tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafnya menegang karena takut sekaligus takjub. Sandy yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah Rama. Terasa tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Meski Rama tak takut perubahan itu, tetapi proses itu tetap Rama perhatikan dengan seksama. Kabut itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hati Rama seakan dibukakan atas semua fenomena itu. "Ya Allah, mereka semua jadi celeng," seru Rama dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentunya Ki Ageng, berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah yang di dalam hutan. Rama menggigil gemetar melihat keanehan itu. "Sen," bisik Rama,
Kamu lihat kan tadi? Tanya Rama dengan gemetar. Ia menyekap eluhnya yang mulai sebesar butiran jagung. Ya, sahut Sandy. Aku mau pingsan rasanya. Tahan aja Ram, jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam, paling jam 4 pagi sudah normal kok. Hibur Sandy. Tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendopo. Krok krok krok. Bersahut-sahutan seolah memberi komando. Rama mulai resah. Suara itu kelihatan amarah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka membawa manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu mereka ada di Penowun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat mereka bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Ram, kalau kita mati di sini bagaimana ya? Matilah aku, seru Sandy menahan tangis. Pasrah aja, baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan pada Gusti Allah. Nasihat Rama dengan suara bergetar, juga menahan takut. Rama sebetulnya juga plas-plas. Rasanya menyesakan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu, muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat Rama dan Sandy bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu menghipnotis mereka. Rama melihat pendopo itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan Rama berada di puncak yang tertopang ranting-ranting. Rama mulai takut dan berteriak sekencang-kencangnya. Juga Sandy berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu Rama limbung tak sadar diri. Rama sudah tak tahu lagi nasib Sandy. Yang ada cuma gelap, gelap dan gelap, dan makin bertambah pekat. Rama merasa dikejar-kejar celeng besar. Rama berlari terus berlari. Sampailah di tepi jurang, lalu Rama berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, tolong, tolong. Celeng itu tak peduli. Rama diterjangnya sampai masuk ke jurang. Rama menggapai semua yang ada di sekitarku dan akhirnya gubrak, gelodak. Mas, mas, mas. Seorang menggoyang-goyang tubuhnya. Hidungnya membaui minyak kayu putih. Rama agak pening. Mas, sadar, sadar, sadar. Rama membuka mata mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, Rama mencium aroma menyan madu. Rama lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang membumbung tinggi. Rama mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan yang ditaksir berusia 70 tahunan dengan ikat wulung di kepalanya mendekatinya. Nak, minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadarannya. Mbah jamin 30 menit lagi pasti segar lagi. 30 menit kemudian benar juga, Rama sudah segar. Rama melihat ada beberapa polisi hutan yang mendampinginya. Sudah segar mas? Tanya sopan. Ya begitulah pak. Sudah, tapi perasaan saya masih kacau pak. Maaf ya, teman saya ada di mana pak? Tanyaku dengan khawatir. Nggak apa-apa mas, dia seperti mas juga. Dia agak shock rupanya, tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Mbah Narto sudah turun tangan, kata Polhut itu. Rama baru tahu rupanya lelaki tua tadi bernama Mbah Narto. Dari perkataan polisi tadi berkesan kalau Mbah Narto seorang paranormal. Sini sudah hafal mas, kalau ada begituan Mbah Narto itu pakarnya. Polisi itu menambahkan. Begituan apa toh pak maksudnya? Tanyaku mengejar pak polisi. Nanti saja mas, biar dijelaskan sama Mbah Narto saja. Beliau yang lebih tahu tukasnya. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan,
yang tentu menu seadanya. Maklum mereka ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. "Mari duduk sini nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersilahkan mereka duduk di pojok sambil menikmati udara pagi. "Sebenarnya anak berdua dari mana atau mau kemana? Kok sampai nyasar kemari?" tanya Mbah Narto kalem. Sandy yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. "Kami berdua dari Solo, Mbah. Hendak ke rumah teman kami di Tegal Dowo, tapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah Sumber, rasanya kok nggak sampai-sampai. Sebenarnya kami agak curiga, perasaan kami sudah tidak nyaman, tapi berhubung sudah gelap kami menginap di rumah Ki Ageng." "Oh begitu ceritanya," kata Mbah Narto munggut-munggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian ini menambahkan, "Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seseorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ke pos di sini." Beliau menghela nafas dan meneruskan, "Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia walau lamat-lamat terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan peleton meminta 2 orang untuk menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, paling 500 meter. Secara spiritual, Mbah hafal daerah sini." Beliau terdiam sejenak lalu menceruput seteguk kopi. Lanjutnya, "Pak Komandan tidak mau ambil resiko, karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tidak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbah tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng," kata Mbah Narto bergetar. "Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tidak boleh satupun anak buahnya yang ada terluka, karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng. Celeng itu tetap celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia, meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan terus pingsan. Untunglah Polhut kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga. Kami berhasil membawa kalian, tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya, jangan takut, Mbah nanti juga akan ikut menyertai," ujar Mbah Narto. Siang itu, tampak rombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Rama dan Sandy sebetulnya was-was, tapi sebagaimana janji Mbah Narto, Rama yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Mereka tiba di suatu tempat agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa, dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor Sandy. Sandy geleng-geleng kepala. "Bagaimana aku bisa naik motor sampai ke sini? Jalan rata saja tidak ada," katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. "Tunggu dulu nak," seru Mbah Narto dengan tegas melarang. "Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon, bapak-bapak tunggu di sini dulu," katanya pada polisi hutan.
Mbah dengan dua anak berdua ini akan mohon izin dulu. Mbah Narto memberi kode kepada mereka berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telinga Rama seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup nyaman damai di tempat masing-masing. Camkan itu. Perlahan bayangan itu hilang lenyap, seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Mereka terpaksa memikul bergantian membawa motor ke polisi hutan. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Rama berjanji secara pribadi untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan, bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku, camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, Rama berdoa mohon petunjuk yang kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti baginya untuk membangun hidup di kemudian hari. Bagaimanapun semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Itulah akhir cerita dari kisah bermalam di kampung Siluman Celeng. Kono hanasio kite kurite arigato samesta. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan ceritanya sampai dengan selesai. Saya Soraikun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mimbar misteri.